Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya mengenai bagian di dalam diri kita. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah dari 4 unsur alam, terus ditiupkan roh ke dalam kandungan usia 4 bulan dan juga dikasih kehidupan ya. Terus kita juga di dalam diri kita itu ada terpercik atau terpancar ya bagian dari Nur Muhammad. Nah, jadi bukan Nabi Muhammad ya, karena sebenarnya setiap manusia itu ada punya Nur Muhammad, karena tanpa Nur Muhammad kita tidak bisa hidup ya. Itu Allah itu memang profesional dan adil ya, karena di zaman sekarang kita hidup jauh dari Nabi Muhammad ya, maka di dalam diri kita pun ada dikasih ada percikan dari Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau makanya kenapa Allah memberikan Nur Muhammad, karena itu memang Allah adil ya. Kalau Allah hanya menciptakan Nabi Muhammad saja di zaman tahun berapa ribu tahun yang lalu ya, wah udah tahun lama banget ya. Nah, maka umat sekarang itu akan komplain, kenapa saya tidak dilahirkan di zamannya Nabi Muhammad saja? Kenapa jauh dari zamannya Nabi Muhammad kita diciptakan dan dilahirkan? Nah, kan seperti itu. Karena Allah itu adil, makanya di dalam diri kita itu ada percikan Nur Muhammad. Nah, dan itu banyak manfaatnya ya, atau kalau kita mau mengenal masuk ke dalam diri kita, salah satunya itu adalah kita bisa hidup ya, salah satunya itu dengan kita bisa mengenal warna kehidupan, warna-warni kehidupan. Nah, sebenarnya warna di dunia ini adalah yin dan yang. Warna itu tidak ada di dunia ini. Adanya itu adalah warna yin dan yang atau hitam dan putih. Kita bisa mengetahui warna itu hijau, merah, kuning, mawar itu merah, daun itu hijau. Kenapa? Karena adanya Nur Muhammad. Tanpa Nur Muhammad kita nggak bisa melihat itu keindahan duniawi. Nah, kita bisa membedakan karena ada bulu mata kita yang bernama nanometer itu bergetar, karena alam semesta itu adalah sebuah getaran, dan kita tubuh manusia juga pada hakikatnya adalah sebuah getaran ya, getaran energi. Nah, dengan ada bulu mata kita yang bergetar, ada dinamakan nanometer ya, itu kita bisa membedakan warna hijau, daun hijau, mawar merah. Nah, setiap manusia itu punya nanometer di dalam dirinya, kayak gitu, sehingga bisa membedakan warna. Coba ada seorang mahasiswa ya yang dia meneliti ya bahwa warna itu sebenarnya suatu kenyataan atau realita, ya kan? Suatu kenyataan. Ada sebagian menjawab suatu realita, suatu persepsi atau kenyataan atau realita. Ada menjawab suatu realita, ya kan, bahwa mawar itu warna merah, daun warna hijau, terus ada yang warna kuning, bunga gitu kan, daun-daun juga ada yang berwarna kuning juga, yang udah dia mau jatuh dari pohon gitu kan, dari tangkainya itu warna kuning, udah tua. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah realita. Tapi coba kita lihat bahwa dialihkan, kita tanya ke orang yang buta warna, dia nanometernya nggak seperti orang lain ya, nggak bisa bergetar atau membedakan warna. Dia nggak bisa melihat warna merah, hijau, kuning, biru, itu nggak bisa gitu ya. Dia hanya melihat mawar ya warnanya hitam, daun-daunan warnanya hitam, nggak bisa membedakan warna merah, hijau, kuning, itu nggak bisa.
Kenapa? Karena orang buta warna itu di dalam dirinya nanometernya itu nggak berfungsi dengan baik gitu, getarannya itu nggak ada, beda. Nah, makanya kalau di sini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa warna yang ada di luar itu adalah sebuah eh, persepsi. Persepsi bukan realita ya. Realita coba kita lihat bahwa ada orang yang buta warna. Dia nggak bisa membedakan warna. Cuma kelihatan hitam dan putih. Kehidupan di alam semesta itu hitam dan putih. Kayak gitu. Nah, tapi bagi orang yang normal, dia nanometernya bisa bergetar ya sesuai dengan frekuensinya. Nah, itu bisa membedakan warna merah, hijau, hitam, ungu, biru, kuning, itu bisa. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sejatinya warna yang ada di luar itu adalah di dalam diri kita. Warna itu ada di dalam diri kita, bukan di luar, karena warna itu persepsi. Nah, begitupun dengan kehidupan di luar itu sebenarnya juga ada di dalam diri kita. Kita punya rasa. Nah, kita bisa merasakan pahit, kita seneng dengan rasa, kita sedih juga dengan rasa, merasakan sedih, merasakan seneng, bahagia, merasakan pahit, itu kan itu dengan rasa gitu. Contohnya kita melihat teman atau saudara kita ya pakai baju, itu bajunya kok bagus, ini jangan pakai baju ini dong, ini jelek, ini kurang nih, warnanya udah kusem atau modelnya kurang bagus. Nah, itu dari mana bisa mengucapkan seperti itu? Itu kan dari rasa. Rasa itu ada di mana? Rasa itu ada di dalam diri kita. Kita merasakan sedih, bahagia, kecewa, terus marah, jengkel, itu di mana? Di rasa. Rasa ada di mana? Ada di dalam diri. Bukan di luar. Rasa itu bukan di luar, ada di dalam diri. Ya memang kehidupan itu sejatinya itu ada di dalam diri, bukan di luar. Nah, contohnya kita dalam Islam saja ya. Iman, rukun iman, rukun Islam itu ada di mana? Keiman, rukun iman aja, keyakinan. Keyakinan itu ada di mana? Di dalam diri kita, bukan di luar. Di dalam diri kita, di hati, di kolbu. Satu, iman kepada Tuhan, kepada Allah, kepada para malaikat, kepada nabi-nabi, kepada para rasul, kepada para kitab-kitab Allah yang diturunkan, ya kan? Iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Nah, itu iman ada di mana? Ada di dalam hati, di dalam kolbu kita, yakin, bukan di luar. Gitu. Ada di dalam hati. Makanya kadang orang yang dia imannya belum ya masih belajar setengah-setengah, kadang hanya memperbaiki yang di luar saja, dari penampilan, dari sikap tingkah laku, dari dia ibadah. Tapi kan kita nggak tahu apa yang di dalam hati, begitu. Bahkan sebenarnya semua kehidupan itu ada di dalam diri. Iman itu ada di dalam diri. Kita meyakini sesuatu yang gaib itu ada di dalam diri, bukan di luar. Gitu. Jadi kita jangan terkecoh bahwa oleh dunia, yang jangan tertipu oleh penampilan luarnya. Banyak orang yang penampilannya bagus, baik, rapi, tapi dia penipu, terus dia hatinya jahat gitu kan. Banyak yang lain seperti itu. Jadi kita jangan hanya menilai sesuatu dari luarnya saja, dari penampilannya kelihatan alim, pakai pakai jubah, pakai sorban, ibadahnya rajin, tapi hatinya kita, keimanannya kita belum tentu tahu seberapa dalam, ya kan. Nah, jadi kita berusaha lah ya mengenal diri sendiri, bahwa Allah menciptakan banyak hal-hal yang ada di dalam diri kita sendiri yang kita jarang menyadari dan memahaminya, atau mengenal, atau mengerti, atau kita kenal dekat dengan diri kita sendiri. Jarang orang yang menyadari ke sana. Gitu, secara personalitas, bukan identitas. Kayak contoh, kita mengenal Rasulullah itu, Nabi Muhammad di mana? Di dalam diri.
di dalam hati. Melalui apa? Melalui Nur Muhammad, gitu kan. Karena Nabi Muhammad secara identitas sebagai putra dari Abdullah itu sudah meninggal, dimakamkan di Mekah. Tetapi secara personalitas hiduplah Nur Muhammad itu di dalam diri kita, ya kan. Makanya kita harus berusaha bagaimana cara supaya kita bisa memahami, mengenal diri sendiri. Bahkan Allah menyebutkan ya, dan Nabi Muhammad juga di dalam hadisnya, barang siapa yang mengenal diri sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan itu dari mana? Dari dalam, dari kalbu, bukan dari luar, gitu. Karena dunia ini memang penuh dengan tipu daya, dan ada yang menyebutkan dunia ini penuh dengan sandiwara. Hanya sandiwara. Setiap orang mempunyai peranan masing-masing yang dia harus jalani dan hadapi, kayak gitu. Jadi kita harus berusahalah untuk latihan masuk ke dalam diri kita, mengenal diri kita secara personalitas, bukan secara identitas, secara personalitas. Bahwa di dalam diri kita itu ada apa, ada pancaran Nur Muhammad juga, sehingga kita bisa membedakan warna-warni kehidupan, ya kan. Ada warna dasarnya itu ada 5. Ya, warna-warna lain itu selain dari 5 itu adalah perpaduan atau campuran antara satu warna dengan yang lain. Kayak warna ungu, warna jingga, itu warna aslinya itu ada 5. Warna merah, warna putih, warna hijau, dan warna kuning, iya kan. Nah, itu setiap warna juga mempunyai arti dan makna sendiri-sendiri ya, mempunyai lambang sendiri-sendiri. Kalau warna hijau itu melambangkan kebijaksanaan, ya kan. Warna kuning itu melambangkan keduniawian, materi, kekayaan, gitu kan. Warna putih itu melambangkan kebaikan, kebersihan hati, keimanan, ketakwaan. Nah, jadi kita yaitu setiap warna mempunyai warna-warni kehidupan, mempunyai makna sendiri-sendiri sesuai dengan ya diri kita ya. Beraneka ragam jenis tipe orang itu dipengaruhi dari warna-warni kehidupan juga. Orang yang dia tenggelam dalam kesesatan, kejahatan, dia zolim, itu auranya itu warnanya hitam, abu-abu gitu. Orang yang masih dia darah biru ya, mungkin di Yogyakarta, Solo, Keraton, dia auranya itu warnanya kuning gading, kayak gitu. Orang yang dia ahli beribadah, dia keimanannya bagus, kuat, terus bertawakal pada Allah, dekat dengan Allah, gitu kan. Itu warnanya putih, auranya. Jadi setiap orang itu mempunyai aura sendiri-sendiri masing-masing sesuai dengan yang ada di dalam, isi yang ada di dalam. Iman juga ada di dalam, bukan di luar, gitu. Banyak orang yang mengaku beriman, beribadah, dia beramal soleh, terus berpakaian yang panjang ya, gitu, pakai jubah, pakai cadar, tetapi terkadang belum tentu mereka bisa menyembah Tuhan sebagaimana mestinya, gitu. Karena iman itu sesungguhnya ada di dalam hati, bukan di luar, bukan hanya sekedar penampilan ya, di dalam hati. Bahkan di dalam agama masing-masing juga menjelaskan tentang keimanan ya, sudah pasti seperti itu di agama Nasrani, Hindu, Buddha. Karena itu semua juga agama-agama samawi ya, yang dari langit. Cuman di zaman sekarang banyak yang dimodifikasi ya, bukan asli seperti yang
agama-agama dahulu ya, dimodifikasi oleh tangan-tangan manusia ya. Seperti kitab-kitab suci juga banyak yang bukan aslinya seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi, kita kalau kita ingin memahami kehidupan itu, kita harus mengenal diri sendiri dulu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya, akan mengenal Allah. Nah, di dalam kitab Imam Al-Ghazali ya, Ihya Ulumuddin, itu juga disebutkan lebih dalam lagi. Barang siapa yang mengenal kolbunya, maka dia juga akan mengenal Tuhannya. Nah, berarti kita mengenal Tuhan itu dengan apa? Bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Maka supaya kita bisa belajar, masuklah ke dalam diri kita sendiri. Masuk itu kan belajar, kita bisa, ya kan? Kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, kayak misal masuk sekolah, berarti dia belajar di dalam sekolah. Masuk kerja, berarti dia bekerja, masuk. Nah, bukan keluar kerja itu resign. Keluar sekolah itu ya dia nggak belajar. Namanya nggak belajar, bolos. Nah, yang namanya masuk itu ke dalam. Masuklah ke dalam diri kita, niscaya kita akan menemukan banyak hal yang mungkin belum kita ketahui dan kita pahami. Kita akan lebih mengenal diri sendiri secara personalitas, bukan secara identitas. Bahwa kehidupan itu sejatinya ada di dalam diri, ya. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya kita lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video next time yang lebih menarik ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.